Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Eren Rahmadani, NIM 2214040019, Prodi Tradis Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan membacakan hadis yang berjudul Cobaan Hijrah untuk mata kuliah hadis Tarbawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Anas bin Malikin anna Abu Bakrin Siddiq haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamaihi abasarana tahta qadamaihi faqala ya Aba Bakri ma zannuka bisnaini Allahu salihuma. Sebelum masuk ke dalam penjelasan hadis yang berjudul Cobaan Hijrah ini, marilah kita bersama-sama membacakan arti ayat perkatanya, yaitu haddatsana, hadis yang disampaikan Anas bin Malikin, Anas bin Malik, Ana Abu Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq. Qala, ia berkata, nazartu ila aqdamil, saya melihat kepada kaki-kaki musyrikina, orang-orang musyrik, ala, atas, ru'usina, kepala-kepala mereka, wa nahnu, dan kami, di dalam, fil ghori, di dalam gua. Faqultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna, jikalau bahwasanya, ahadahum, satu di mereka, nazara, melihat, qadamaihi, dua kaki mereka, absarana, dia akan melihat kita, tahta, di bawah, qadamaihi, dua kakinya, faqala, maka Rasulullah berkata, ya Aba Bakri, wahai Abu Bakar, ma dhannuka, tidaklah boleh kamu menyangka, bisnaini, bahwasanya
kita berdua di dalam gua ini. Allah salihuma. Allah adalah yang ketiga dari kita berdua. Hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Ahmad. Baiklah, setelah kita menjelaskan arti perkataan dari hadis tersebut, masuk saja ke dalam penjelasan hadis secara rinci. Hadis ini membicarakan salah satu bagian dari perjalanan Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, yang kita kenal dengan perjalanan hijrah. Tepatnya ketika keduanya bersembunyi di dalam gua Tur. Ketika itu Rasulullah SAW bersembunyi di gua itu karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang musyrik. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua itu, orang-orang musyrik juga sampai di gua itu. Lalu mereka berlalu lalang di mulut gua itu. Mereka menduga Rasulullah SAW dan Abu Bakar ada di dalam gua itu. Tetapi mereka ragu karena di mulut gua itu langsung ditutupi oleh jaring-jaring laba-laba atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laba-laba. Orang-orang itu terlihat oleh Abu Bakar atau telapak kakinya. Ketika itu Abu Bakar ketakutan dan berbisik kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, andaikan ada satu orang saja melihat ke kakinya, pasti dia melihat kita di dalam gua ini. Pasti kita ditangkap dan dibunuh." Namun kemudian Rasul menenangkannya dan berkata, "Tidaklah engkau menyangka bahwa kita adalah salah, tetapi kita sebenarnya bertiga bersama Allah Sallallahu Alaihi Wasallam." Yang masuk ke dalam penjelasan kedua, yaitu kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang materi akidah, yaitu seseorang harus yakin bahwa ketika seorang berada di jalur kebenaran, dia pasti akan mendapatkan ujian, ada yang ringan dan ada yang berat. Keyakinan bahwa Allah selalu menolong orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita wajib beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu metode mengajar. Metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu partisipasi.
Rasul terlibat langsung dalam situasi tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari hadis yang berjudul cobaan hijrah itu. Semoga kita selalu senantiasa terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.